menunaikan ibadah sore hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk ibadah kita sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, kami datang pada sore hari ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, menyertai-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan Tuhan, luar biasa Tuhan, Kau selalu menolong kami. Terima kasih untuk kehidupan dan kesempatan yang ada bagi kami saat hari ini. Kami boleh menikmati apa yang dapat kami rasakan saat ini Tuhan. Ini semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Engkau hadir di tengah kami. Kuasa menyata. Kami boleh merasakan kemenangan. Kami boleh merasakan mujizat-mujizat-Mu melalui firman-Mu sebentar. Dari itu Tuhan, memohon Tuhan menyenangkan kehidupan kami sore hari ini. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan puji-pujian kami. Untuk itu Tuhan, sesuaikan kami semua saat ini. Tuhan, mohon ada bersama dengan kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akan mulaikan ibadah kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Tuhan. Kami jemput saudara bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi?
masih mau meninggikan Tuhan dengan pujian Saat Kurenungkan. Ada amin, saudara. Dan mari saudara kita bagi berdiri, kita akan nyanyi bilang-bilang kita sedangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah
oleh Tuhan dengan pujian Jangan Takut Khawatir. Ada amin saudara, amin surga memelihara kita, jangan khawatir. Puji Tuhan, kita undang pur Bapak Ibu sambil menunggu kita nyanyikan pujian. Mari kita bersukaria. Kita
Kemudian bukan ini sudah disenangkan dengan usia Bapak dan Ibu. Mari kita akan berdiri, kita masih mau memuji Tuhan dengan pujian damai yang Dia berikan. Firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian firman-Mu berkata, ya.
kemurahan berkait kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, karena kebaikan Tuhan. Kami juga boleh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami. Kami datang tempat ini, kami beribadah kepada Engkau, untuk kami memuji menyembah Engkau bersama-sama. Waktu yang lain Tuhan, biarlah Tuhan pujian kami yang sudah kami naikkan ke hadapan-Mu. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pujian kami boleh mengundang hadirat-Mu datang ke tempat ini, sama tinggal dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Kau baik dan sangat baik. Kau tak pernah meninggalkan kami dalam kesendirian. Kau tetap bersama kami. Kau tetap menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami boleh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami boleh bangga menjadi anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan sebelum kami mendengar firman-Mu, Kau ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan, yang seringkali kami berbuat sengaja atau tidak sengaja. Tapi kami percaya Tuhan yang mengampuni kami dan melupakan segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami Tuhan boleh duduk diam, kami boleh mendengarkan firman-Mu, apa yang disampaikan Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya Kau sendiri yang berbicara saat ini. Biar firman senantiasa boleh menguatkan kami, firman boleh menjadi terang bagi jalan di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu dengan firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan dan urapan kuasa ya Bapa. Pakai urapi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, Tuhan memberkati Dwi. Selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Haleluya, puji namanya Tuhan. Sebelum saya memulai perbuatan ini, saya mau bertanya, saudara-saudara, saya mohon untuk menjawab. Apakah kita semua beriman kepada Yesus? Kurang keras. Apakah kita semua beriman kepada Yesus? Haleluya. Iman, seperti saudara-saudara ketahui, di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan iman adalah suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi meletakkan diri pada kuasa dan perkataan dari Dia yang ia percaya. Saat ini kita adalah Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita meletakkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, karena kita tidak lagi mau mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan kita menyangkal diri kita, karena kita tahu Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita baca Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Kita sudah tahu apa itu iman. Ada yang belum mengerti? Biar saya ulang lagi. Kalau semua sudah mengerti, mari kita sama-sama baca Lukas 18 ayat 7 dan 8. Saya akan membaca ayat 7, saudara-saudara
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera datang kepada Hari ini kita akan membahas, adakah Ia mendapati iman di bumi. Jadi tema hari ini adalah iman yang ingin didapati Tuhan. Jadi pembacaan hari ini itu ada dalam satu perikop yang diberi judul perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 6, di situ Tuhan Yesus menceritakan kepada murid suatu perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Saya akan menceritakan saja bahwa perumpamaan itu diceritakan kepada Tuhan Yesus kepada murid bahwa ada di satu kota ada seorang hakim yang lalim. Hakim yang lalim yang tidak mau mengerti segala sesuatunya, dia hanya berpatokan kepada dia sendiri. Hakim yang lalim adalah hakim yang tidak adil. Dan satu saat ada seorang janda datang kepada dia. Tetapi hakim itu tidak menggubris janda itu. Tetapi janda itu dengan tentunya dia datang terus dia mau membela perkaranya, sehingga dia mendesak hakim itu. Dia berkata bahwa belalah aku terhadap lawanku. Sampai akhirnya hakim itu terus-menerus menolak dia. Dan di satu titik hakim itu berkata, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi karena terus-menerus janda ini datang terus-menerus mengganggu hakim, dia mohon pembelaan, akhirnya hakim yang lalu itu menyerah. Dia berkata, oke, saya akan membela. Dan di sini dikatakan pada ayat 6 Lukas 18, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Lalu masuk ke pembacaan kita yang tadi, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Hari ini kita mau membahas apa sih Tuhan mau, iman seperti apa yang Tuhan Yesus mau dapati pada saat Dia datang kembali. Dari cerita ini ada satu hal yang kita pelajari, bahwa Tuhan Yesus mau kita punya iman yang selalu berhubungan dengan Allah. Kita punya koneksi dengan Allah. Karena kalau orang yang tidak beriman, dia tidak akan mau melakukan hubungan. Tetapi karena kita tahu bahwa Allah adalah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, maka kita punya iman untuk kita terus berhubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Dan dari cerita ini, hal pertama yang kita dapati bahwa kita harus mempunyai iman untuk tetap berhubungan dengan Tuhan. Iman percaya kita jangan sampai goyah. Perumpamaan tadi adalah disambungkan kepada Tuhan Yesus, kepada kita, mengajak kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Jangan ada putus-putus. Seringkali kita mengalami kesesakan, seringkali kita mengalami masalah, dan kita datang kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba tengah jalan kita merasa putus asa, karena Tuhan sepertinya tidak menolong kita. Dan pada saat itulah kita adalah orang yang tidak beriman.
Kalau kita orang yang beriman, kita akan terus-menerus mendesak Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Aku tidak mampu tanpa Engkau. Di sini dikatakan bahwa tidak Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepada-Nya. Adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ini adalah waktu kita dalam kesesakan. Bukan seperti iman-iman orang yang mengatakan bahwa ingin punya rumah, ingin punya mobil, lalu kita pegang di rumah, kita pegang di mobil, di dalam nama Yesus kita punya seperti ini. No. Bukan itu. Itu iman terhadap barang, bukan iman terhadap Allah. Iman terhadap Allah adalah satu kepercayaan yang kita berikan kepada Tuhan, bahwa Ia akan melepaskan kita dari problema masalah yang kita hadapi. Karena kita sudah berada di dalam masalah, makanya kita beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengeluarkan kita dari masalah itu. Bukan karena kita ada di luar masalah, kita beriman akan sesuatu yang kita perlukan atau yang kita butuhkan. Tetapi iman adalah saat kita berada di dalam satu kesulitan, dalam satu masalah, dalam satu sakit penyakit, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Dan terus-menerus kita berdoa, kita minta kepada Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan menyatakan kasih karunia yang Dia berikan pembebasan bagi kita. Itu karena iman kita. Iman yang membawa kita selalu dekat dengan Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Jadi iman apa yang mau didapati Tuhan Yesus pada saat Dia datang ke dunia di akhir zaman nanti? Yaitu bahwa kita tetap punya hubungan koneksi dengan Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama pada saat kita dalam kesesakan. Kita tahu kita punya Tuhan, sehingga iman kita membawa kita pada pengharapan itu bahwa Tuhan kita pasti menolong kita. Dan Tuhan berkata Dia tidak akan mengulur-ulur waktu, karena Dia melihat iman kita. Lalu sekarang yang kedua, iman seperti apa sih yang Tuhan mau dapatkan pada saat Dia datang kembali di akhir zaman? Kita akan baca, mungkin saya tidak perlu baca, tetapi di situ di ayat sebelumnya adalah di Lukas 17 ayat 11 sampai 19, saya ceritakan saja. Jadi di situ pada saat perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu Dia sebelum di Yerusalem, Dia ada di Galilea. Kesibukan Tuhan Yesus itu bukan di Yerusalem, tapi di Kapernaum. Kita orang-orang yang dari Yerusalem harus tahu ini, bahwa Yesus pada dasarnya selama Dia hidup, Dia lebih banyak berada di Kapernaum, yang itu ada di Galilea. Dan pada saat Dia mau ke Yerusalem, itu adalah pada saat Dia mau disalibkan. Itu kali terakhir Yesus ke Yerusalem. Yesus hanya 4 kali Dia ke Yerusalem. Tetapi kehidupan Yesus itu kebanyakan di Kapernaum. Jadi Yerusalem itu diceritakan pada akhir-akhir kehidupan Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu Yesus jalan dari Kapernaum, Galilea ke Yerusalem di masa terakhirnya, di mana Dia akan menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Di situ di dalam perjalanan di perbatasan antara Galilea dan Samaria, Dia mendapati 10 orang kusta. Lalu orang kusta itu berteriak kepada Yesus, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu Dia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Di sini Tuhan tidak menjawab mereka seperti kebiasaannya.
Kalau kita lihat orang buta, ya sentuh matanya atau dia colek pasir lalu diusap matanya. Tetapi pada saat ini Tuhan Yesus berkata, pergilah kalian ke imam-imam. Kalau kita kembali ke kitab Ulangan, di situ diceritakan tentang peraturan Musa terhadap orang-orang kusta. Karena orang-orang kusta pada zaman itu dijauhkan dari kota, dari orang-orang, karena penyakit itu menular. Seperti mereka nggak boleh masuk ke tempat di mana banyak orang. Sehingga di saat mereka bertemu Yesus pun, mereka berkata kepada Yesus dari jauh. Karena mereka sendiri takut untuk mendekat kepada Yesus, bukan karena mereka takut kepada Yesus, tapi mereka takut kepada orang banyak, karena mereka adalah orang-orang yang dijauhkan. Dan mereka selalu berjalan, itu mereka berteriak bahwa mereka ini tidak lahir, saya najis. Sehingga pada zaman itu orang-orang kusta itu adalah orang-orang yang sangat dijauhkan. Bahkan di dalam kitab Ulangan di situ dikatakan peraturan tentang orang-orang kusta yang dinyatakan Tuhan Allah kepada Musa, bahwa orang-orang kusta ini harus terus-menerus mendatangi imam untuk bertanya apakah mereka sudah sembuh atau tidak. Bukan dokter, tetapi imam. Karena dahulu dinyatakan bahwa penyakit kusta adalah kutukan dari Tuhan, sehingga imam yang menentukan apakah dia akan sembuh atau tidak. Kita tahu orang kusta itu penyakitnya adalah bahwa saraf mereka itu rusak, sehingga jari-jari mereka, kaki mereka tidak merasakan apa-apa. Dan mereka bahkan terkadang kalau seperti kita memegang teko panas, kita hantam. Tapi karena mereka punya sakit kusta, mereka pegang teko panas, mereka tidak merasakan apa-apa, sehingga jari-jari mereka itu rusak. Bahkan kaki mereka itu rusak. Karena pada saat mereka berjalan di atas barang, pada saat mereka berjalan di atas puing-puing ataupun belahan-belahan kaca, mereka tidak merasakan apa-apa. Karena saraf mereka rusak. Sungguh kasihan penderitaan yang mereka harus alami. Penderitaan fisik, penderitaan jiwa mereka yang dijauhi dari umat-umat yang lain, dijauhi dari manusia-manusia yang lain. Dan mereka harus mengalami hal ini. Tetapi pada saat itu Yesus melewati mereka pada saat perjalanan ke Yerusalem, dan mereka dari jauh mereka bilang, Tuhan, kasihanilah kami. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Dia bilang, Tuhan Yesus bilang, pergilah ke imam-imam. Karena peraturan yang dibuat Musa yang tidak bisa baca di kitab Bilangan itu menyatakan bahwa apabila orang kusta sudah lahir, imamlah yang boleh menyatakan mereka sudah lahir. Dan pada saat mereka ketemu Yesus, mereka minta kepada Yesus, mereka belum sembuh, tetapi Yesus katakan pergilah ke imam-imam. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke imam-imam. Lalu di sini dikatakan bahwa di tengah jalan tiba-tiba mereka semua menjadi sembuh. Nah, satu perkara yang ajaib, tidak tahu bagaimana caranya. Inilah yang sering kita hadapi dalam kehidupan ini. Ada satu titik kita minta kepada Tuhan, kita merasa tidak sembuh, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita tiba-tiba kita merasa, sembuh saja. Apa yang harus kita lakukan? Seperti 10 orang kusta ini yang lakukan. 9 orang kusta, mereka terus berjalan kepada imam-imam. Hanya 1 orang kusta yang datang kembali kepada Yesus. Di sini dikatakan dari 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dan suara nyaring lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada-Nya. Iman seperti inilah yang harus kita punya.
Oh, kita tahu segala sesuatu apa yang kita peroleh, bahwa apa segala sesuatu yang kita dapat di dalam kehidupan ini, bahwa kita punya iman itu adalah dari Allah, dan Allah yang patut kepadanya kita bersyukur melalui ibadah kita, melalui ujian kita. Iman-iman seperti inilah yang ingin didapati Tuhan Yesus pada saat Dia datang kembali saat nanti. Bahwa ada kita, anak-anaknya, sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi hal kedua yang saya tekankan dalam hari ini adalah bahwa kita punya iman untuk selalu memuliakan Allah dan mengucap syukur kepada Allah. Bahwa kita adalah orang-orang yang didapati Tuhan pada saat akhir. Kita adalah penyembah-penyembah yang benar. Kita adalah orang-orang yang taat beribadah. Bukan beribadah di gereja saja, tetapi di rumah. Sediakan waktu bangun tidur. Awal 15 menit, kemudian setengah jam, 1 jam berdoa kepada Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Bikin ibadah kecil di rumah pribadi sendiri. Inilah penting bagi kita, seperti kita tahu bahwa Allah menginginkan kita untuk selalu datang kepada Dia. Jadi bukan hari Minggu saja kita pergi ke gereja, tetapi tiap hari kita harus datang kepada Tuhan, supaya iman kita makin bertambah. Dan pada saat akhir nanti Tuhan Yesus dapat kita adalah orang-orang yang beriman. Dan hal yang ketiga, kita coba baca sama-sama. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Sebelumnya saya ceritakan dulu, ini adalah Daniel 3. Situ di judulnya adalah perapian yang menyala-nyala. Jadi ada 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego. Pada zaman itu Israel sedang berada di dalam tawanan. Mereka adalah orang-orang tawanan Nebukadnezar. Mereka diangkut dari Yerusalem. Dan pada saat itu berkuasalah Raja Nebukadnezar. Dan dia memaksa orang-orang Yahudi untuk menyembah Baal, menyembah dewa-dewa Nebukadnezar ini. Dan ada 3 orang yang tidak mau menyembah, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Karena kekesalan hati dari Raja Nebukadnezar, akhirnya mereka diangkat, ditawan, dan mau ditaruh di perapian, mau dibakar. Dan api yang luar biasa panas, sampai-sampai orang yang menyalakan apinya saja meninggal saking panas. Dan pada saat itu Sadrak, Mesak, Abednego harus mengalami hukuman tersebut, bahwa mereka mau dibakar oleh Nebukadnezar karena tidak mau menyembah Allahnya Nebukadnezar. Tetapi karena mereka tetap punya pendirian bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang benar, Allah Israel. Jadi pada saat itu, sebelum mereka masuk ke dalam perapian, mereka berkata, mari kita sama-sama baca Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Saya akan baca ayat 17, saudara-saudara baca ayat 18. Oke, 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan
lepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. 18 kan? Haleluya, luar biasa. Ini yang ketiga, bahwa Sadrak, Mesak, Abednego menyatakan apapun yang terjadi, walaupun Allah tidak membela kami tetap punya pendirian, kami tidak akan menyembah Allahnya yang bukan Mesak. Di sini saya mau bawa berita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap punya iman yang menyatakan bahwa Allah adalah Allahnya kita. Bahwa Yesus, tentang Yesus juru selamat kita. Karena sering dalam kehidupan kita, sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita, sepertinya segala kehidupan kita suram, kita di dalam lembah kekelaman. Tetapi pada akhirnya kita harus punya iman menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi saya. Saya berdoa, saya meminta Tuhan melepaskan saya dari masalah saya. Saya terus tetap berdoa karena saya percaya pada akhirnya Tuhan akan menolong saya. Saya tidak akan berhenti di tengah-tengah. Walaupun di tengah-tengah kelihatannya seperti Tuhan tidak menolong saya punya iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa apapun yang terjadi ke depan, apabila Allah tidak menolong saya, apabila Allah menolong saya tetap percaya kepada Allah. Karena Dialah Allah yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Kita tahu kita adalah orang-orang pilihan. Kita punya iman pada Yesus. Dan kita tetap beriman sampai Tuhan datang. Hari ini kita tetap beriman kepada Yesus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Hari ini kita berkata bisa bahwa sebuah gampang, karena kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa membeli, kita masih bisa menjual, kita masih bisa berkata, Tuhan luar biasa. Tapi ada saat di mana kita harus melewati lembah. Apakah kita masih punya iman kepada Yesus? Karena Yesus sendiri yang di dalam ayat 8 tadi dikatakan bahwa apakah aku mendapati orang-orang yang beriman pada saat aku datang? Biarlah Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita membawa kita untuk tetap punya iman dan pengharapan bahwa Allah yang membela kita, bahwa Allah yang menolong kita. Kita ingat janji Tuhan di ayat 18, Lukas 18 dari ayat 7. Dikatakan, saya ulangi lagi, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang dan malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saya undang jemaat bagi berdiri, para musik, penyanyi. Kita yang percaya bahwa Tuhan Allah kita hari ini masih beriman kepada Dia. Besok masih beriman, seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Dalam kita sama-sama renungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oh, Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang menentukan perjalanan kehidupan kita. Bila kita beriman kepada Tuhan, iman yang berserah penuh kepada Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Haleluya.
kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus, Yesus pertolonganku. Kaulah perisai kehidupan kami, Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah. Karenanya kami beriman kepada-Mu, Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Biarlah Roh Kudus yang hidup di dalam kami membawa kami untuk selalu dekat kepada-Mu, Tuhan. Membawa kami untuk selalu berhubungan dengan-Mu, Tuhan. Membawa kami untuk selalu memuji menyembah-Mu, Tuhan. Membawa kami untuk menyerahkan diri kami kepada-Mu, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman ini tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah, dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan pada akhirnya Kau dapati kami, Tuhan Yesus Kristus, tetap setia beriman kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati Pastor Ronald yang sudah membawakan firman. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan sambil dijalankan. Kita nyanyikan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oh
selanjutnya pengumuman saya serahkan ke Bapak Din. Waktu minggu atau minggu yang akan datang, kegiatan gereja sepanjang minggu ini, Kamis 2 Mei ibadah Praise and Worship jam 5 sore dilanjutkan dengan latihan. Jumat 3 Mei 2024 doa pistol sore hari khusus hari Jumat ini. Kembali kita beribadah pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 ibadah disertai perjamuan suci. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu untuk tambahan pengumuman. Puji Tuhan, saudara. Pengumuman tambahan hari Jumat yang biasanya Grandstone jam 11 siang ya. Kali ini kenapa tadi nggak disebut jamnya? Karena pada hari Jumat ada permintaan khusus dari calon mempelai kita, Saudara Niki dan Saudari Dewi, ya, khususnya dari pihak wanita. Jadi ingin ada doa bersama ya, ingin Grandstone bersama dengan keluarga mereka ya, untuk persiapan pernikahan mereka supaya Tuhan campur tangan ya, semuanya berjalan dengan lancar. Dan hari Jumat jam berapa jadi? Jam 5 sore di tempat ini. Sekaligus tadi saya juga tanya Dewi apakah diundang ya, semua hari Jumat datang bersama Grandstone di tempat ini jam 5 sore ya. Kita sama-sama mendoakan rencana pernikahan dari dua saudara kita ya, Niki dan Dewi. Kiranya Tuhan tolong campur tangan dan apa saja yang diperlukan semuanya akan terpenuhi. Tuhan cukupkan. Itu saja pengumuman tambahan dari kami. Dan untuk hari Minggu ya, ada pemberkatan nikah tetapi tidak di gereja sini ya, karena di Cirebon. Jadi ada tempat yang khusus di sana, maka pemberkatan nikah akan dilangsungkan hari Minggu pagi ya. Tetap sore di tempat ini ada ibadah ya. Bagi yang mungkin yang keluarga atau semua yang tidak dapat hadir ya, untuk minggu besok ini yang bertugas, saya kasih dispensasi tidak ada latihan, tetapi jangan katanya tetap aja sama aja. Ya, jadi soal nanti bagaimana bisa datang atau enggak mungkin ya kita bisa atur di sana ya. Tapi untuk latihan tidak ada jam 3 ya. Kita akan latihan hari Kamis. Tetap yang bertugas hari Kamis latihan di tempat ini, juga mungkin ada latihan-latihan yang lainnya ya. Yang hari Jumat jadi mungkin kita pisahkan aja ya, untuk latihan 3 bulan Kamis bisa. Ya, karena nanti mengurangi rasa nikmat kita ya untuk berdoa. Jadi hari Kamis kita latihan sekalian untuk JR ya, JR di sini untuk persiapan pernikahan di Cirebon, pemberkatan ya. Yang bertugas nanti saya akan sampaikan rundown dan siapa saja yang nanti akan terlibat di dalamnya. Dan itu saja pengumuman dan tambahan dari kami. Bapak Gembala sudah tiba dengan selamat ya di LM. Kemarin sudah dia telepon untuk undang para juga kekasih kita ya, saudara kita ya, jemaat juga ada di telepon. Bersyukur karena Tuhan masih berikan kekuatan bagi Bapak Gembala dan doakan terus selama Bapak Gembala di sana diberikan kekuatan kesehatan. Puji Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Doa berkat oleh Saudara kita akan selanjutnya.
Terima kasih Tuhan Yesus.